Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ayah bunda juga semoga senantiasa berada dalam kesehatan, keberkahan, dan juga rahmat Allah tentunya. Ya, senang sekali rasanya pagi-pagi ini setelah semalam teman-teman mengikuti kajian bersama Ustadz Iqbal. Lalu juga sudah bangun untuk melaksanakan tahajud tadi. Siapa yang tadi sudah sholat tahajud? Wah, alhamdulillah, keren teman-teman. Terus juga sudah makan sahur, sudah sholat subuh, dan berlanjut di acara pesantren Lailatul Qadar selanjutnya adalah kajian kedua dari Bu Fitri dengan tema Menjadi Muslim Kaya dan Masuk Surga. Oke, teman-teman semua, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, jangan lupa ya teman-teman, isi dulu presensi di komentar di bawah. Teman-teman tulis nama dan juga kelas. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Sekolah Alam Purwakarta. Oke, sebelumnya agar pertemuan kita kali ini lebih berkah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, Bu Fitri mau bertanya, siapa yang ingin masuk surga? Wah, pasti semuanya ya teman-teman ya. Kita semua ingin masuk surga. Tapi apakah cukup dengan kata ingin saja? Tentunya tidak ya semuanya. Kalau kita mau masuk surga butuh perjuangan yang keras, butuh perjuangan yang luar biasa. Oke. Sekarang Bu Fitri juga mau bertanya teman-teman, siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Ada? Oke. Memangnya menurut teman-teman kaya itu seperti apa sih? Apakah mereka yang hartanya berlimpah, punya rumah megah, kendaraan mewah? Terus apakah umat Islam dianjurkan untuk kaya? Apakah orang Islam harus kaya? Oke, kita akan membahasnya ya teman-teman ya, satu persatu. Kenapa? Kalau ditanya alasan apakah Islam menganjurkan umatnya untuk kaya? Apakah Islam mewajibkan umatnya untuk kaya? Jawabannya adalah iya teman-teman. Karena apa alasannya? Oke, kita cek satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Ada 3 alasan teman-teman yang akan Bu Fitri kemukakan hari ini. Yang pertama adalah karena terkait rukun Islam. Kita lihat teman-teman, dalam rukun Islam dari 5 ketentuan di dalamnya hanya ada 2 yang tidak memerlukan dukungan finansial, yaitu syahadat dan sholat. Lalu 3 rukun Islam lainnya yaitu puasa butuh uang ya, butuh dukungan finansial. Zakat dan haji apalagi, betul? Oke, itu yang pertama ya, terkait dengan rukun Islam. Lalu yang kedua adalah terkait sabda Nabi SAW yang berbunyi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang dermawan itu lebih utama teman-teman daripada orang miskin yang sabar. Oke, yang ketiga adalah kita bisa belajar dari kisah hidup Rasulullah dan juga para sahabat teman-teman. Bagaimana Rasulullah sedari kecil sudah belajar untuk menjadi seorang pedagang, mengikuti pamannya di usia 12 tahun sudah berdagang berniaga keluar Mekah. Lalu di usia 17 tahun sudah mendirikan perusahaan sendiri di bidang distribusi. Oh iya, Bu Fitri juga dengar nih, ada teman kita dari kelas 5 sudah magang juga nih sama bundanya ya, mendistribusikan barang-barang orderan tetangganya, dan katanya pencapaiannya sudah mencapai 500.000 ya.
Wow, keren AA, barakallah ya. Dan juga ibu dengar beberapa teman yang lain juga membuat berbagai macam karya di rumah, dari cooking, lalu juga pernak-pernik dan lain sebagainya, dan teman-teman berusaha untuk menjualnya. Wow, keren teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Semoga tetap semangat jadi amal soleh, dan juga tentunya itu menginspirasi kita semua, teman-teman, ibu bapak guru, juga teman-teman yang lain ya. Oke, kita balik lagi ke kisah Rasulullah. Rasulullah diceritakan dalam sejarah dan terkenal kekayaannya itu luar biasa ya teman-teman ya. Ketika menikah, memberikan mas kawin itu 20 ekor unta merah. Wow, kalau situasinya saat ini itu seperti 20 unit mobil mewah teman-teman. Berapa tuh kalau diuangkan ya? Lalu juga ketika haji wada, Rasulullah mengorbankan unta sebanyak 100 ekor unta. Belum juga hal-hal yang lain dalam sejarah kekayaan Rasulullah berupa tanah, rumah, pedang, baju perang, kuda pelana. Wah, Masya Allah ya teman-teman ya. Terus juga kita tahu bagaimana Rasulullah ini kaya raya, tapi teman-teman sangat, pola hidupnya itu sangat sederhana. Kita tahu bahwa alas tidurnya adalah pelepah kurma, lalu juga makan minum pun secukupnya, seadanya ya. Itu dari Rasulullah. Terus kalau dari para sahabat, kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab ketika meninggal dicatat kekayaannya itu mencapai 11 triliun teman-teman. Wow, 11 triliun. Lalu juga Utsman bin Affan, bagaimana ketika itu membeli sumur dari seorang Yahudi, lalu sumurnya diwakafkan kepada umat ketika itu untuk keperluan umat. Lalu juga ada yang familiar tentunya adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang terkenal jago bisnisnya. Ketika sekalinya sedekah 700 ekor unta dikeluarkan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi satu hal yang sangat perlu kita teladani, bahwa mereka sangat kaya raya teman-teman. Harta yang Allah titipkan kepada mereka ini digunakan untuk dibelanjakan di jalan Allah ya teman-teman, dan mereka memilih untuk hidup sederhana. Oke, belajar dari kisah orang-orang zaman dahulu pun, ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah, mereka menyambutnya dengan bergembira, dengan antusias teman-teman. Pun ketika ada perintah zakat, infak, sedekah, mereka itu lalu berpikir gimana caranya saya bisa berzakat. Wow, ketika ada ayat tentang zakat, ternyata kan jaminannya balasannya dari Allah, dibersihkan hartanya dan surga ya teman-teman. Lalu akhirnya mereka, orientasi mereka, oh oke, saya ingin berzakat. Gimana caranya? Saya harus bekerja saya untuk ibadah, untuk beramal, lalu kemudian dengan amal itu saya bisa masuk surga. Itu yang menjadi orientasi, visi, tujuan hidup mereka teman-teman. Mereka bekerja untuk beramal, untuk beribadah, dan dengan beribadah itu mereka bisa masuk surga ya. Jadi harta itu hanya titipan ya teman-teman ya, titipan dari Allah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, memberikan kemanfaatan untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat ya. Jadi ketika kita mendapatkan harta teman-teman, itu memang sebaiknya tidak dikonsumsi kita sendiri semuanya, tapi kita coba untuk ingat dulu ada hak Allah di sana, kita sisihkan, kita berikan bagian untuk Allah dengan cara berinfak, bersedekah, berzakat gitu kan. Lalu juga ada yang harus kita tabung, baru deh dikonsumsi ya oleh diri kita untuk jajan kah, untuk pemenuhan keinginan atau kebutuhan kita. Ayo di sini siapa yang kalau dapat uang nih langsung dijajanin semua, langsung keinginan untuk jajan apa gitu ya langsung dijajankan, langsung dibelanjakan. Kalau misalnya punya uang 10.000 nih teman-teman ya, jadi memang baiknya itu nggak semuanya langsung dihabiskan teman-teman. Ingat di sana ada jatah dulu untuk mereka yang kekurangan, untuk mereka yang tidak mampu, ada hak Allah di sana teman-teman. Bu Fitri juga belajar bagaimana ketika mendapatkan harta, mendapatkan titipan dari Allah. Bu Fitri bagi tuh
Bu Fitri bagi 3 pos ya teman-teman ya, untuk di jalan Allah, ada hak Allah, lalu untuk ditabung, lalu juga baru deh dikonsumsi sendiri. Akhirnya ketika Bu Fitri melakukan hal itu, alhamdulillah teman-teman, Bu Fitri bisa beli buku-buku ini ya. Di belakang Bu Fitri ini salah satunya hasil dari tabungan Bu Fitri. Terus juga Bu Fitri bisa jalan-jalan kayak kemarin tuh ke Rinjani ya, itu kan lumayan teman-teman ya. Tapi dengan menabung itu alhamdulillah akhirnya, dan juga ada takdir dari Allah, ridho dari Allah, Bu Fitri bisa berangkat ke sana. Terus juga selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di modul Ramadan yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Di sana teman-teman belajar untuk mengelola keuangan sejak dini ya teman-teman. Uang yang didapat teman-teman, entah itu pemberian dari orang tua, saudara, terus juga teman-teman dari hasil jualan teman-teman. Nah itu tuh bisa dicatat ya, apakah ketika teman-teman jajan itu keinginan atau kebutuhan. Lalu di situ juga ada catatan, jangan lupa untuk sedekah ataupun untuk ditabung ya. Oke, terus selanjutnya di akhir pertemuan kita kali ini, kajian kita kali ini, Bu Fitri ingin menguatkan kembali teman-teman ya, bahwa Islam sendiri, agama kita mengajarkan kita untuk semangat untuk bekerja, untuk mencari uang, mencari harta, dan hartanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dunia ini ya. Terus juga kaya itu bukan melulu soal harta banyak, melimpah, rumah megah, kendaraan banyak. Oh iya, ini ada berita yang lagi update juga kemarin ya, seorang pengusaha Steve Indra teman-teman itu juga kemarin sudah jual rumahnya, kendaraannya yang begitu banyak, dan beliau sumbangkan di bulan Ramadan ini mencapai 12 miliar ya teman-teman. Dengar beritanya ya, itu Masya Allah ya teman-teman ya, karena akhirnya beliau memilih untuk hidup, untuk mencontoh Rasulullah dan para sahabat, dan memilih untuk hidup sederhana bersama keluarganya. Nah itu, jadi jangan takut ketika kita membelanjakan harta kita menjadi miskin. Enggak teman-teman, justru ketika kita mengeluarkan harta kita itu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya, di dunia dan di akhirat apalagi. Oke teman-teman, terakhir Bu Fitri mau memberi tantangan kepada teman-teman. Tantangannya adalah teman-teman, kita akan bermain I see, I think, I wonder. I see, aku melihat. I think, aku berpikir. I wonder, aku bertanya-tanya. Nah, jadi nanti Bu Fitri akan tunjukkan sebuah benda kepada teman-teman. Apa yang teman-teman lihat dari benda itu, lalu apa yang teman-teman pikirkan, dan apa yang teman-teman tanyakan ya. Contohnya Bu Fitri beri contoh. Tadam. Nah, ini ya teman-teman. Ketika Bu Fitri menunjukkan benda ini, I see, aku melihat apa berarti? Oke, berarti nanti ditulis ya, aku melihat miniatur Ka'bah. I see miniatur Ka'bah. Lalu I think, aku berpikir tentang apa? Nah, aku berpikir tentang Ka'bah Baitullah adalah dambaan setiap muslim yang beriman. Dan walaupun penghasilannya tidak banyak, tapi kalau dia sudah punya niat dan mulai menabung, insya Allah akan Allah mudahkan. Oke, lalu terakhir adalah I wonder. I wonder, aku bertanya-tanya, kapan ya aku bisa melihat langsung Ka'bah? Kapan ya aku bisa berkunjung langsung ke Baitullah? Nah itu kurang lebih contohnya teman-teman ya. Lalu Bu Fitri akan memberikan kuis kepada teman-teman dengan sebuah benda. Tadam. Nah ini teman-teman silakan ditulis di komentar, boleh di bawah nama teman-teman. Tadi kan sudah ngisi presensi ya, boleh di bawahnya ditulis tuh teman-teman. I see, teman-teman melihat apa, lalu I think teman-teman berpikir apa, dan I wonder teman-teman bertanya tentang apa.
Oke, itu dia teman-teman ya, kuisnya. Lalu selanjutnya juga Bu Fitri mengajak nih teman-teman di pesantren Lailatul Qadar kita kali ini dibuka kesempatan untuk infak dan sedekah Lailatul Qadar. Ini insya Allah di malam 27 dan 29 akan kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kita akan bekerja sama dengan beberapa komunitas ataupun yayasan yang ada di Purwakarta. Kita akan bekerja sama untuk dikeluarkan di malam tersebut, karena kita mengejar, kita berburu malam Lailatul Qadar teman-teman, yang kalau kita melakukan amalan di bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, maka pahalanya itu sama dengan 1000 bulan. Jadi yuk teman-teman, silahkan yang mau menggunakan kesempatan ini bersama-sama Sekolah Alam Purwakarta bisa nanti menghubungi fasilitatornya, lalu nanti teman-teman dibantu ayah bunda bisa untuk mentransfer ke rekening Sekolah Alam Purwakarta, lalu nanti diupdate sama fasilnya di grupnya dan akan ketahuan berapa jumlahnya. Oke, lalu terakhir teman-teman, Bu Fitri ingin menyampaikan juga bahwa terkait kaya ini ya teman-teman, bukan melulu soal harta banyak ya teman-teman ya. Berapapun harta yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita belanjakan di jalan Allah, itu insya Allah ya kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang kaya di mata Allah insya Allah, karena kita tidak pelit, karena kita meyakini bahwa harta itu hanya milik Allah, hanya titipan Allah. Justru yang kita keluarkan adalah harta yang sebenarnya. Dan teman-teman, kaya itu juga diharapkan kita bisa memiliki hati yang kaya, hati yang sabar, hati yang suka memaafkan ya. Terus juga kita punya pikiran yang kaya, kita senang belajar, kita senang menuntut ilmu, kita senang membaca buku. Terus juga kita punya keinginan untuk selalu menolong orang lain. Nah, itu juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan, sangat diwajibkan, dianjurkan selaku kita sebagai seorang muslim. Oke teman-teman, sudah cukup materi yang Bu Fitri sampaikan di kesempatan kali ini. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menerima amal-amal ibadah kita dan semoga kita mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bu Fitri meminta maaf untuk segala kekurangan dan tentunya kelebihan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullah, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.